mudah-mudahan berkah ya hadiahnya ya. Dan bermanfaat juga buat jamaah yang ada di rumah. Terima kasih. Nah Pak Ustadz nih, langsung aja kita lanjutkan lagi Pak Ustadz nih. Bagaimana nih caranya Pak Ustadz kita itu mau menghidupkan malam Ramadan dengan sholat tarawih Pak Ustadz. Mohon izin waktunya silahkan. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Ada satu ibadah, salat yang hanya ada di bulan suci Ramadan dan tidak ada di luarnya bulan suci Ramadan. Inilah ibadah salat sunat tarwih. Tarwih artinya santai. Bagaimana kita bisa menghidupkan, merasakan malam-malam itu luar biasa. Apa artinya tarwih? Tarwih kalau diibaratkan sesuatu yang santai supaya kita bisa menghidupkan. Tapi pengertian tarwih secara istilah adalah tarwih adalah salat sunat di malam Ramadan sesudah salat Isya. Jadi harus sesudah salat Isya. Karena waktunya sesudah kita melaksanakan salat Isya baru kita melaksanakan salat sunat tarwih. Makanya kalau Nabi tarwihnya 8 rakaat. Saya ulangi, tarwih 8 rakaat yang dilakukan oleh Nabi ditambah 3 witir. Maka selalu orang berkata tarwih 11. Padahal adalah tarwihnya 8, witirnya 3. Jadi hitungannya 11. Sementara Umar bin Khattab yang mempelopori tarwih 20 rakaat. Atau yang disebut sekarang 23 rakaat karena tambah witir 3. Kenapa Umar bin Khattab melaksanakan tarwih yang 20 rakaat kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Sementara Nabi dahulunya hanya melaksanakan tarwih secara sendiri. Tapi Umar bin Khattab, Sayyidina Umar menganjurkan untuk berjamaah dan dilaksanakan 20 rakaat supaya lamanya sama dengan Rasulullah SAW. Manfaat salat sunat tarwih adalah meningkatkan ibadah kita makin dekat dengan Allah, menghidupkan malam Ramadan yang sebagaimana kita ketahui bahwa menghidupkan malam-malam Ramadan itu luar biasa. Siapa yang menghidupkan malam pertama Ramadan diampuni dosanya, malam kedua Ramadan diampuni dosanya 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. 3 Ramadan diberikan pahala seperti ampunan apa untuk orang tuanya. 4 Ramadan pahala tam Quran. 5 Ramadan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. Dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan dimatikan dalam husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat aras. 16 Ramadan dicatat namanya sebagai penghuni surga. 17 Ramadan semalam kita tarwih pahalanya itu bagaikan salat ibadahnya para nabi. 18 Ramadan malam ini siapa yang menghidupkan malam ini pahalanya, nilai pahalanya seperti ibadahnya orang-orang soleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. Dan 20 Ramadan mau tahu? Dimasukkan dalam surga Firdaus. Malam 21 Ramadan 10 terakhir Ramadan. Malam 21 Ramadan sini dong. Malam 21 Ramadan, mau tahu malam 21 Ramadan? Malam 21 Ramadan dimatikan dalam usnul khatimah. 22 Ramadan diberikan pahala ke apa? Wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15, 25 Ramadan terhindar siksa kubur. Mau tahu 24 Ramadan, 24 doa kita diijabah. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahalanya sampai sama dengan 40 tahun ibadah. Dan 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Malah 29 Ramadan pahala haji untuknya. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Ini keutamaan Ramadan. Dan Ramadan ini pergi, berlalu, rugi dan rugi. Padahal kita ditunggu tarwih mulai masuk waktu Isya, setelah salat Isya sampai menuju salat subuh. Jadi bisa tarwih jam 1 malam, jam 2 malam. Pertanyaannya kenapa harus telat? Rugi. Kalau mau tarwih bulan Agustus, maaf Anda telat. Sudah lewat Ramadannya. Bener Pak Ustadz. Dan ingat, betapa ruginya nanti orang. Ya. Kata Nabi pernah naik di mimbar berkata amin, amin, amin. Kenapa Nabi berkata amin 3 kali? Karena amin 3 kali itu karena pada saat itu ada malaikat Jibril lagi berdoa.
Iya. Di sisi mimbar Nabi, Nabi mengaminkan 3 doanya malaikat Jibril. Siapa yang mendapati orang tuanya hidup dan dia tidak berbuat baik sampai orang tuanya meninggal dan tidak berbuat baik kepadanya sampai meninggalnya, maka masukkan ke dalam neraka. Innauzubillah. Maka kata Nabi, amin. Nauzubillah. Kemudian kedua, siapa yang mendapati Ramadan dan tidak melakukan kebaikan di bulan Ramadan sampai Ramadan pergi, masukkan ke dalam neraka. Nauzubillah. Maka kata Nabi, amin. Dan siapa yang mendengarkan nama Nabi disebut lantas tidak membaca salawat hingga meninggalnya, maka masukkan ke dalam neraka. Nabi berkata, amin. Nauzubillah. Ayo Rugi, ayo tarwiyah, Ya tarwiyah. Allah. Tinggal 12 malam hari lagi nih. Tuh semangat lagi, ayo semangat buat yang di rumah nih. Nah setelah ini juga kita akan mendengarkan ada penjelasan hadis dari Ustazah Oki. Jangan kemana-mana, tetap di Kisah Jelang Berbuka bersama Islam Itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.